Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, peserta tadabbur Al-Quran yang dimuliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita kesempatan dengan taufik dan inayahnya untuk kembali hadir bersama-sama dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada segenap keluarganya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah pagi ini kita akan kembali melanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surah Al-Hijr ayat 52. Dan kita lihat sebelumnya, satu ayat sebelumnya, agar kisahnya nyambung dengan ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 51 sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana eh, kejadian atau keadaan yang dialami oleh iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir dari surga, kemudian iblis melakukan sumpah ya, persumpahan dengan Allah akan menyesatkan anak cucunya Nabi Adam. Kemudian Allah mengatakan, "Silahkan, namun engkau tidak akan bisa menyesatkan hamba-hambaku yang mukhlasin." Kemudian Allah juga menjelaskan di ayat-ayat terakhir yang kita tadaburi di pekan yang lalu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang yang kafir, yaitu neraka jahanam yang memiliki 7 level ya, 7 pintu ke bawah. Dan adapun sebaliknya, orang-orang yang beriman, maka Allah akan masukkan ke dalam surganya dengan aman. Mereka akan duduk-duduk di atas dipan-dipan, kursi-kursi dan saling berhadap-hadapan dan mereka tidak akan pernah mengalami di dalamnya rasa iri, rasa dengki dan rasa permusuhan sesama mereka. Kemudian di ayat terakhir Allah mengatakan Nabi ibadi. Kabarkanlah kepada para hambaku bahwasanya sesungguhnya aku adalah Allah, zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Sehingga dengan demikian, tidak ada orang yang pantas berputus asa, meskipun dia telah banyak berbuat dosa dan kesalahan di dalam hidupnya, karena Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Selagi taubat, selagi umur masih dikandung badan, nyawa masih dikandung badan, maka berapapun banyaknya dosa yang telah dilakukan, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar, kufur, dan istiqamah di dalam berbuat dosa, maka Allah pun juga mengatakan, wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwasanya sesungguhnya azabku juga adalah azab yang sangat pedih. Lalu di ayat berikutnya Bapak dan Ibu yang sudah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala di sini kembali mengulangi cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim ya. Tentang tamunya Nabi Ibrahim, tentunya tujuan Allah Subhanahu wa taala menyinggung lagi cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang diutus kepada kaum Sodom, kaum daripada umatnya Nabi Lut yang melakukan perbuatan menyimpang LGBT ya. Agar perbuatan ini tidak dipandang enteng begitu saja, agar kita tidak lupa dengan kejadian ini, sehingga kita ketika membaca surah Al-Hijr ini kembali Allah ingatkan tentang betapa buruknya perbuatan ini. Allah mengatakan wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkan kepada mereka, mereka di sini adalah tentunya kafir Quraisy ya. Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kembali kepada mereka tentang tamunya Nabi Ibrahim. Ya, meskipun sebelumnya di surat Hud ya, sebelumnya kita telah tadaburi cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang diutus Allah kepada umat Nabi Lut yang singgah di rumahnya Nabi Ibrahim.
Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan kabarkan, ceritakan kembali kepada mereka tentang tamunya Ibrahim alaihissalam. Idh dakhalu alaihi faqalu salama, yaitu ketika atau tatkala dakhalu alaihi, mereka masuk ke dalamnya atau ke atasnya, yaitu masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim. Yaitu ketika mereka di sini adalah tamunya tadi yang merupakan para malaikat. Ketika mereka masuk ke atasnya atau ke dalam rumahnya, faqalu salama, lalu mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, salama, ya, mengucapkan salam. Salama, ya, ucapan singkat daripada ucapan assalamualaikum yang juga berarti doa, ya, salaman, semoga kedamaian, keselamatan, kesejahteraan untukmu. Lalu ketika malaikat atau tamunya tersebut mengucapkan salama, maka Nabi Ibrahim menjawab, qala, dia berkata, itu Nabi Ibrahim, inna minkum wajilun. Sesungguhnya kami daripada kalian adalah orang-orang yang takut. Nah, ini perkataan Nabi Ibrahim kepada tamunya ketika sudah dibukakan pintu dan kemudian dipersilahkan duduk, maka mereka mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kami merasa takut kepada kalian. Ya, nah di sini mungkin Bapak Ibu masih ingat kenapa eh, Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merasa takut, karena memang tamunya ini bukan manusia biasa, ya, bukan manusia tetapi adalah malaikat. Di dalam tafsir At-Tabari di Tadabbur surat Hud sebelumnya pernah dijelaskan yang membuat mereka takut, sebagaimana disebutkan juga dalam ayat di surat Hud, mereka tidak melihat tangan-tangan daripada tamu tersebut sampai kepada makanan mereka. Ada yang mengartikan mereka terlihat makan, mengunyah begitu, tapi tangannya tidak menyentuh kue, tidak menyentuh hidangan yang dihidangkan. Nah, ada juga yang mengatakan memang mereka tidak makan sama sekali, ya. Namun ala kulli hal, intinya Nabi Ibrahim dan istrinya merasa ketakutan, ya, dan mereka mensinyalir atau menduga ini adalah malaikat, ya. Lalu melihat Nabi Ibrahim dan istrinya ketakutan, maka para tamu tersebut berkata, mereka berkata, la taujal. Jangan engkau merasa takut wahai Ibrahim. La taujal, jangan takut, jangan khawatir, ya. Jangan takut. Inna nubashiruka, sesungguhnya kami nubashiruka, datang dengan maksud tujuan memberikan kabar gembira kepadamu, bighulamin alim, bahwasanya engkau akan dikaruniai oleh Allah dengan seorang anak laki-laki yang berilmu, ya. Jadi kata tamunya Nabi Ibrahim itu para malaikat, jangan takut, jangan khawatir, sesungguhnya kami datang, tujuan yang pertama adalah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki yang nantinya akan menjadi orang yang berilmu. Nah, siapa yang dimaksud dengan anaknya di sini, Bapak dan Ibu? Anaknya di sini adalah Nabi Ishak alaihissalam, ya, yang beliau dapatkan dari istri beliau yang bernama Sarah, istri pertamanya sesungguhnya, ya, yang telat atau terlambat mendapatkan anak, dan sebelumnya Nabi Ibrahim sudah dikaruniai anak dengan ibunda Hajar atau Hajir, yaitu anaknya Nabi Ismail alaihissalam, eh, sekitar selisih eh, 14 tahun yang lalu, ya. Kalau kita lihat di riwayat, Nabi Ibrahim diberikan rezeki anak Nabi Ismail itu ketika umur beliau 86 tahun katanya. Sedangkan ketika beliau dikaruniai anaknya yang kedua bernama Ishak, itu umurnya sudah lebih dari 100, ya, 100, 105 demikian. Dan istrinya juga sudah mendekati umur 90 tahun. Jadi ini juga memberikan hikmah kepada kita Bapak dan Ibu. Kalau Allah berkehendak, ya, maka bisa saja orang tua yang sudah kalau perempuannya sudah menopause, ya, yang laki-lakinya juga mungkin sudah renta, maka dengan izin Allah mereka bisa memiliki keturunan. Kenapa tidak, gitu, ya? Kalau Allah mengizinkan, apalagi kalau memang secara fisiknya yang laki-laki masih kuat, ya, masih kuat untuk melakukan hubungan biologis, dan yang perempuannya juga masih bisa menerimanya, maka bisa jadi Allah memberikan rezeki berupa keturunan. Jadi tidak ada kata putus asa kepada pasangan-pasangan yang mungkin diuji oleh Allah imannya dengan telatnya mendapatkan keturunan. Tidak ada yang mustahil. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam
diberikan dua orang anak di saat usia beliau telah mencapai usia yang sangat lanjut. Nubashiruka bighulamin alim. Kami akan memberikan kabar kepada engkau dengan berita akan diberikannya kepada engkau seorang anak laki-laki yang berilmu, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Lalu mendengar perkataan tersebut, Nabi Ibrahim berkata Nabi Ibrahim, abasyartumuni, ya, apakah kalian memberi kabar gembira kepadaku di atas an massaniyal kibaru, ya, di atas atau padahal keadaanku telah menimpaku usia yang telah lanjut. Jadi maksudnya di sini Nabi Ibrahim heran, mempertanyakan dan sedikit tidak percaya begitulah. Beliau mengatakan, apakah kalian akan memberikan kabar gembira kepadaku tentang akan dikaruniai aku seorang anak di atas situasi atau kondisi dan keadaan yang aku alami saat ini adalah usia lanjut telah menimpaku, telah menyentuhku, ya. Fabima tubashirun. Maka kalau itu dengan apa kalian akan memberikan kabar gembira? Jadi beliau tidak percaya, ya. Beliau tidak percaya karena memang faktor usia tadi. Ya, kalau begitu, ya bagaimana mungkin kalian memberikan kabar gembira akan dikaruniainya aku seorang anak, padahal aku telah ditimpa atau telah disentuh oleh eh, lanjut usia. Nabi Ibrahim bertanya kepada tamunya, ya. Lalu tamunya kemudian menjawab, qalu basyarnaka, ya, qalu basyarnaka. Mereka berkata, basyarnaka bil haqq. Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu, wahai Ibrahim, dengan kebenaran. Jadi bukan guyon, bukan bercanda, ya, bukan mengada-ada. Tetapi ini adalah kabar gembira yang hak, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fala takun minal qanitin. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang berputus asa daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang umur sudah 100 tahun, lalu datang orang memberikan kabar gembira akan diberikan keturunan yang alim, yang berilmu, lalu merasa itu tidak mungkin, merasa itu mustahil, lalu seperti orang berputus asa, maka itu tidak pantas, kata tamu Nabi Ibrahim, itu para malaikat. Qalu basyarnaka bil haqq. Mereka berkata, kami ini memberikan kabar gembira kepada engkau, wahai Ibrahim, dengan benar, dengan hak, ya, yaitu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan bercanda, bukan guyon, apalagi mengolok-olok kamu. Maka fala takun minal qanitin. Janganlah engkau terlihat seperti orang yang sedang berputus asa. Qala, lalu tamunya Nabi Ibrahim, salah seorang di antara tamunya lanjut menambahkan berkata, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya. Dan barang siapa atau orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat. Dinasihati oleh tamunya, itu para malaikat, kepada Nabi Ibrahim, jangan menjadi orang yang putus asa daripada rahmat dan karunia Allah, karena sesungguhnya barang siapa yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya, kecuali atau dia pasti dianggap orang-orang yang telah tersesat dari kebenaran. Nah, itu nasihat daripada tamunya. Ya, namun Nabi Ibrahim barangkali Bapak dan Ibu, ya, beliau juga seorang nabi, ya, faham tentunya, ya, dengan apa yang dinasihati oleh tamunya tersebut. Namun beliau tidak mau terlalu euforia, ya. Tidak mau terlalu euforia, terlalu apa namanya? Berharap banyak, sehingga beliau tidak mau berpanjang kalam dalam soal berita gembira ini. Maka beliau berkata kepada tamunya, qala, berkata Nabi Ibrahim, fama khatubukum ayyuhal mursalun. Maka apakah sesungguhnya urusan kalian datang ke sini, ayyuhal mursalun, wahai orang-orang yang diutus, wahai para utusan Allah. Ya, jadi beliau tidak mau berpanjang kalam terkait dengan berita gembira yang tadi disampaikan, karena mungkin beliau masih merasa, wah, ini kayaknya nggak mungkin, mustahil, gitu, ya. Meskipun tentu beliau juga tidak berputus asa, ya. Lalu beliau langsung saja to the point mengatakan, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Beliau, Nabi Ibrahim berkata,
Maka apakah sesungguhnya urusan kalian datang ke sini ke rumahku, wahai orang-orang yang diutus oleh Allah, yaitu para malaikat? Maka para tamu Nabi Ibrahim tersebut, yaitu para malaikat menjawab, qalu, mereka berkata, menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami ini, wahai Ibrahim, ursilna, kami ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila qaumin mujrimin, kepada sebuah kaum yang mana kaum tersebut sifatnya adalah kaum yang mujrimin. Mujrimin artinya para kriminalis, para penjahat, para pendosa-pendosa. Ya, kami akan diutus kepada suatu kaum yang tidak jauh lokasinya dari rumahmu ini, yaitu kaum yang mujrimin. Mujrim itu dalam bahasa Arab artinya penjahat, kriminalis ya. Jadi, nah umatnya Nabi Lut yang dimaksud di sini tentunya umat Nabi Lut. Nanti kita kita ketahui di ayat berikutnya bahwasanya yang dimaksud oleh malaikat tamunya Nabi Ibrahim itu bahwasanya beliau diutus kepada suatu kaum yang mujrimin, yang berbuat dosa dan berbuat jahat, yaitu umatnya Nabi Lut, kaum Sodom ya, yang pertama kali melakukan perbuatan LGBT di atas dunia ini. Jadi kata malaikat, sesungguhnya kami diutus kepada sebuah kaum yang banyak atau suka atau doyan berbuat dosa. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Jadi diutusnya ini maksudnya bukan sekedar diutus untuk bercakap-cakap biasa, enggak. Diutus untuk menurunkan azab. Jadi bukan lagi mengingatkan mereka, mendakwahi mereka, tidak. Karena sudah ada Nabi Lut bersama mereka yang berdakwah pagi, siang, sore, dan malam. Maka para tamu Nabi Ibrahim yang notabene ada para malaikat ini diutus Allah kepada mereka untuk menurunkan kepada mereka azab, ya, azab kehancuran. Lalu malaikat itu menjelaskan, tamunya Nabi Ibrahim menjelaskan, illa ala Lut, kecuali keluarga atau pengikutnya Nabi Lut. Keluarganya, anak-anaknya, kecuali istrinya ya, karena istrinya termasuk pegiat LGBT ya, penyokong kegiatan LGBT. Tapi malaikat malaikat mengatakan kecuali pengikut Lut, ya, pengikut Lut atau keluarga Lut, karena yang mengikuti Lut ini hampir tidak ada daripada kaumnya. Bahkan ada yang mengatakan yang mengikuti Lut itu hanya anaknya saja, beberapa anaknya, menantunya, dan mungkin ada satu atau dua daripada umatnya. Ya, hanya beberapa orang saja dalam hitungan jari beberapa ribu. Kecuali pengikut-pengikutnya Nabi Lut, kami tidak akan hancurkan mereka. Inna lamunajjuhum ajma'in. Sesungguhnya kami sungguh akan menyelamatkan mereka semua dari azab yang akan kami turunkan kepada penduduk negeri Sodom, yaitu umatnya Nabi Lut. Jadi umat Nabi Lut tidak termasuk yang akan dihancurkan atau diazab Bapak dan Ibu, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi pengecualian dari keluarganya itu yang akan diselamatkan oleh Allah, kata malaikat tadi, illa mar'atahu, kecuali istrinya, qaddarna innaha laminal ghafirin. Kecuali istrinya kami telah menentukan, menetapkan, mentakdirkan. Ya, mentakdirkan di sini bukan ditakdirkan dari dulu, tidak. Karena dia terlihat begitu ingkarnya, begitu sesatnya, begitu gembiranya dengan perbuatan LGBT, sudah dinasihati oleh suaminya, seorang nabi, namun dia malah memberikan kabar tentang datangnya tamu-tamu yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan, yang kekar, perkasa, yang bertamu ke rumah suaminya, Nabi Lut ya. Jadi nanti para tamunya Nabi Ibrahim ini, mereka akan lanjut datang ke negeri kaum Sodom dan tentunya mereka pertama kali akan bertamu ke rumahnya Nabi Lut, mengabarkan akan datangnya azab Allah. Dan ini diintip oleh istrinya yang terkesima juga melihat laki-laki yang ganteng-ganteng, gagah-gagah ya. Lalu dia kena penyakit yang ada dalam jiwanya, dia keluar dari rumah diam-diam dan menyampaikan informasi kepada kaumnya Nabi Lut, para LGBT-an itu, mengatakan, hei kalian, di rumahku ada 4-5 orang lelaki ganteng, ayo silakan datang ke rumah, kalian punya santapan yang sangat lezat hari ini. Nauzubillah min zalik. Maka kecuali istrinya yang telah kami tetapkan, telah kami tentukan, innaha laminal ghabirin. Sesungguhnya dia, istrinya itu, sungguh termasuk orang-orang yang tinggal ya, yang tinggal, yang tidak mau ikut dengan suaminya. Dia memilih tinggal di rumahnya, eh,
membersamai para LGBT di kampungnya tersebut. Ya, LGBT di sini mungkin tidak semua LGBT-nya ya Bu ya. Kalau LGBT itu kan lesbian, bisex, gay, dan transgender. Nah, umat Nabi Lut ini memang waktu itu spesifik perbuatan mereka yang gay-nya itu, ya, yang gay-nya itu. Nah, ini lucu juga ya, seorang perempuan, istri Nabi lagi, tapi malah menjadi penyokong budaya gay atau perbuatan maksiat gay. Falamma jaa ala Lutinil mursalin, maka tatkala setelah para tamu tersebut pamit daripada rumahnya Nabi Ibrahim dan mereka lanjutkan perjalanan melangkah menuju negeri Sodom yang tidak jauh sebetulnya dari tempatnya Nabi Ibrahim. Falamma jaa ala Lutinil mursalun, maka tatkala datang kepada pengikut-pengikut Nabi Lut, orang-orang yang diutus tersebut, yaitu para malaikat, ini adalah fa'il atau subjeknya ya. Maka tatkala datang orang-orang yang diutus Allah itu para malaikat tersebut kepada pengikut-pengikut Nabi Lut, qala innakum qaumun munkarun. Mereka berkata di hadapannya Nabi Lut, qala dia berkata innakum qaumun munkarun. Oh ya, yang berkata bukannya malaikat Bapak Ibu ya, yaitu yang berkata Nabi Lut karena tiba-tiba rumahnya diketuk oleh para lelaki yang berbeda wajah mereka, perawakan mereka daripada orang-orang yang ada di kampung itu secara kebanyakan. Ya namanya malaikat, ya tentunya gagah, ganteng, bersinar dan segala macam ya. Maka Nabi Lut berkata, "Innakum qaumun munkarun." Sesungguhnya kalian ini kaum yang tidak dikenal. Mungkarun tidak dikenal ya. Kalian ini orang-orang yang tidak dikenal, ngapain datang ke sini? Lalu para tamu tersebut, para malaikat menjawab, qalu, mereka berkata, "Bal ji'naka ya bima kanu fihi yamtarun." Bahkan ya, meskipun engkau mengatakan bahwa kami ini bukan orang-orang yang dikenal, tetapi sesungguhnya kami datang kepadamu wahai Lut dengan apa-apa ya yang mereka dulu mendustakannya. Ya, yaitu dengan azab, dengan hukuman Allah. Bukankah engkau ketika mendakwahi mereka sudah memberikan ancaman kalau kalian tetap ingkar, kalian tetap berbuat maksiat kepada Allah, Allah akan turunkan azab. Maka inilah kedatangan kami ya kepada engkau membawa apa-apa yang dulu mereka dustakan atasmu kepadamu. Lalu para malaikat tersebut menambahkan wa atainaka bil haqq, dan kami datang kepada engkau wahai Lut dengan kebenaran. Jadi juga bukan omong kosong, bukan hanya guyon, bukan hanya menakut-nakuti. Sesungguhnya yang kami sampaikan berita akan segera diturunkannya azab kepada umatmu kaum Sodom ini adalah sebuah berita yang benar, al-haq. Wa inna la sadiqun, dan sesungguhnya kami ini juga orang-orang yang jujur, ya. Yang kami bawa adalah berita-berita kebenaran dan kami juga adalah orang-orang yang jujur. Maka selesai berkata demikian, ya, karena tadi Nabi Lut terlihat merasa asing ya, merasa kaget karena didatangi oleh tamu-tamu yang tidak dia kenal sama sekali wajahnya. Maka para malaikat menjelaskan, kami ini adalah utusan Allah yang diutus datang kepadamu untuk memberikan bukti kebenaran kenabianmu ya, membuktikan apa-apa yang dulu diingkari oleh kaummu, dan kami datang kepadamu dengan kebenaran, dan kami juga adalah orang-orang yang jujur dalam perkataan kami. Maka lalu malaikat tersebut, tamunya Nabi Lut tersebut menasihati atau berpesan kepada Nabi Lut, "Fa'asri bi ahlika." Fa'asri bi ahlika, maka berjalanlah dengan keluargamu, bawa atau boyong keluargamu. Ya, tadinya memang diajak istrinya ya, ajak istri, ajak anak-anak, ajak menantu. Ya, maka itu perintahnya malaikat. Fa'asri bi ahlika bi qit'im minal laili. Ini kata majazi ya. Maka berjalanlah, boyonglah, bawalah keluargamu di saat sebagian malam. Ya, sebagian malam berarti 2/3 malam atau 1/3 malam. Nanti sebagian daripada malam, cari waktu yang tepat di tengah malam tersebut, apakah jam 1 atau jam 2 atau jam 3, maka bawa keluargamu, wattabi' adbarahum, dan ikuti
punggung-punggung mereka. Nah, maksudnya bagaimana nih Bapak? Ikuti punggung-punggung mereka berarti perintahkan mereka berjalan di depanmu, kamu berada paling belakang. Ya, seperti orang menghalau gembala ya, menghalau kambing, ya tuannya berada di belakang. Perintahkan kepada mereka untuk keluar dari kampung Sodom tersebut, ya, dan kamu berada di belakang mereka. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan sampai yaltafit minkum ahadun, ada yang menoleh. Yaltafit di sini artinya jangan sampai ada yang menoleh. Jangankan berpaling balik ke belakang, ya. Menoleh saja tidak boleh. Wala yaltafit minkum ahadun. Dan jangan sampai ada yang menoleh ke belakang di antara kalian seorang pun. Wamdu haitsu tu'marun, dan teruslah berjalan ke arah yang kalian diperintahkan untuk berjalan ke arahnya. Berjalan ke arah utara mungkin atau ke arah timur, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh malaikat, dan jangan sampai ada satupun yang menoleh ke belakang. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah mengatakan wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Dan telah kami tetapkan kepadanya, telah kami wahyukan kepadanya dzalikal amra, perkara yang demikian, yaitu Allah telah wahyukan, telah tetapkan kepada Nabi Lut perkara yang demikian, bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh keluarganya berangkat meninggalkan negeri Sodom dan tidak boleh menoleh ke belakang sekalipun. Itu adalah wahyu atau ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anna dabira haula'i maqtu'un musbihin, ya. Bahwasanya dabira haula, bahwasanya urusan, ya, daripada mereka-mereka itu, yaitu kaum Sodom, maqtu'un musbihin, akan segera dieksekusi, ya, di waktu pagi. Jadi begitu kira-kira menerjemahkan ayat ini karena cukup sulit kalau diterjemahkan secara letterlek, ya. Dan telah kami wahyukan kepada Nabi Lut perkara yang demikian itu yang disampaikan oleh para malaikat yang bertamu ke rumahnya, bahwasanya dabiroha ula, urusan mereka-mereka itu, nasib mereka-mereka itu, yaitu kaum Sodom, akan segera dieksekusi musbihin, di waktu mereka memasuki pagi hari. Jadi azab yang Allah turunkan kepada umat Nabi Lut itu Bapak dan Ibu didatangkan setelah subuh, ya. Setelah subuh atau menjelang mereka memasuki waktu subuh. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wajaa ahlul madinati yastabshirun. Maka, ya, sampai di sana selesai dialog antara Nabi Lut dengan tamunya itu para malaikat. Lalu kemudian Allah di sini menyinggung sedikit, ya, berpindah tentang apa yang diketahui oleh eh, umatnya Nabi Lut tentang adanya sekelompok tamu, sekelompok orang yang gagah dan ganteng yang sedang berada di rumahnya Nabi Lut. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Maka datanglah kepadanya, kepada Nabi Lut, ahlul madinati, penduduk kota Sodom, yastabshirun, dengan gembira, ya, dengan pandangan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan nafsu. Dari mana mereka tahu? Ya, dari istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut yang berkhianat, yang menyelinap keluar dari rumah, mengabarkan kepada para pegiat-pegiat kaum Sodom itu, kaum Sodomi, kaum gay, bahwasanya di rumahnya ada sekelompok orang, ya, yang gagah sekali, ganteng sekali, maka ayo segera datang ke rumah. Maka datanglah berbondong-bondong penduduk negeri tersebut yang sudah kena penyakit jiwa, penyakit mental, ya, jadi penyuka sesama jenis. Yastabshirun, mereka datang dengan penuh kegembiraan, dengan mata yang berbinar dan muka yang berseri-seri, ya, ke rumahnya Nabi Lut. Lalu Nabi Lut yang sudah memahami, mengetahui tabiat mereka, perangai mereka, kecenderungan mereka, Nabi Lut berkata, ya, tentunya disingkat ceritanya di sini, qala inna haula'i dhaifi. Berkata Nabi Lut kepada penduduk kampung Sodom yang datang ke rumahnya, ya, inna haula'i dhaifi. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang lagi duduk di ruang tamuku itu, mereka adalah tamuku, kata Nabi Lut. Ya, mereka adalah tamuku. Fala tafdahuni, maka janganlah kalian memberi malu kepadaku. Ya, jangan membuat malu kepadaku, nggak usah masuk, nggak usah nanti merayu mereka,
meraba mereka dan lain sebagainya macam ya. Jadi Nabi Lut mengatakan mereka itu tamuku wahai kalian, ya para para gay. Mereka itu tamuku, maka jangan kalian membuat aku malu, ya. Wattaqullaha wa la tukhzuni, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ya, wattaqullaha wa la tukhzuni, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, ya. Jangan kalian memperturutkan hawa nafsu kalian, ingin berbuat sodomi atau liwat atau perbuatan gay tersebut, wala tukhzuni, dan jangan kalian membuat aku menjadi terhina di hadapan tamuku. Ya, itu permintaan daripada Nabi Lut kepada sekelompok kaumnya yang sudah merangsek datang ke rumah, menerobos rumah Nabi Ibrahim untuk menyergap dan menyantap tamu-tamunya tersebut. Nauzubillah, ya. Kemudian di akhir ayat, di akhir yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Nabi Lut berkata, "Qalu awalam nanhaka 'anil alamin." Mereka berkata, ya, mereka ini adalah umatnya Nabi Lut tadi, ya, sekelompok orang dari kaumnya, kaum Sodom yang datang ke rumah Nabi Lut. Mereka berkata setelah dilarang oleh Nabi Ibrahim untuk menyentuh tamunya, mereka berkata, awalam nanhaka 'anil alamin. Kata mereka, bukankah dan apakah tidak pernah kami larang engkau wahai Lut dari orang-orang semesta alam? Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Bukankah kami telah larang kepadamu Nabi Lut untuk menerima tamu siapapun? Karena kalau ada kami tahu tamu di rumahmu dan itu adalah laki-laki, pasti akan kami santap, akan kami sergap, akan kami eh, akan kami tangkap dan akan kami rebut untuk mereka melakukan perbuatan fahisyah atau perbuatan terlaknat tersebut. Ya, jadi ini gambaran dialog antara Nabi Lut dengan kaumnya yang sudah dibutakan matanya, ya, dibelenggu oleh hawa nafsu, tapi nafsu yang menyimpang, nafsu suka kepada sesama sejenis atau perbuatan gay dalam istilah kita saat ini, yang penyakit ini Bapak dan Ibu, ya, semakin hari semakin merajalela, ya. Kita melihat berita demi berita datang silih berganti, ya, perbuatan-perbuatan ini semakin merebak dan kita perlu hati-hati. Kemarin terakhir kita dengar di Bogor, ya, sekelompok bujang-bujang laki-laki yang padahal mereka adalah laki-laki yang ganteng, yang kekar, yang berotot, tetapi malah melakukan pesta gay, ya, di sebuah hotel, kedapatan di dalam kamar dan mereka sedang melakukan perbuatan fahisyah tersebut. Nauzubillah min zalik. Dan ini adalah fitnah akhir zaman. Kita perlu hati-hati, ya, pada anak-anak kita jangan sampai tercemari dan tertular dengan penyakit yang menular, ya. Konon katanya penyakit ini menular, ya. Kalau sudah terkena sekali, baik secara sukarela maupun secara paksa, maka biasanya susah untuk disembuhkan dan dia akan menular kepada orang lain, kecuali jika orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah, ya, dia akan bisa menjaga dirinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian pengantar tadabbur kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada ibrah hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, kisah dialog antara Nabi Ibrahim dengan tamunya dan juga dialog antara Nabi Lut dengan tamunya, itu para malaikat. Demikian kita akhiri sementara. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.